warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PTDSP 2 Karyamukti, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Karyamukti, juga Ketua Komite maupun guru yang saya hormati. Marilah di hari yang berbahagia ini kita panjatkan puji dan syukur karena Ilahi Rofi, yang mana kita telah atau mendapatkan nikmat, berbagai nikmat yang tidak dapat kita hitung, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif guru penggerak dari UPTD SDN 2 Karyamukti. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh saya pribadi bisa memberikan pencerahan atau memberikan inspirasi buat rekan-rekan semua. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu pula saya secara pribadi mengucapkan syukur alhamdulillah kepada rekan-rekan semua, terutama ibu kepala sekolah yang telah memberikan dukungan dalam kegiatan guru penggerak ini. Kalau tidak ada dukungan dari ibu dan rekan-rekan guru semua, tidak akan berjalan dengan baik. Maka ketika saya ditanya pada forum, dukungan apa yang telah Anda peroleh dalam kegiatan guru penggerak ini, salah satunya yaitu dukungan dari rekan-rekan dan kepala sekolah, kemudian dukungan dari siswa-siswi dan juga lingkungan atau komite. Karena kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah, guru-guru atau rekan-rekan, kemudian siswa-siswi, tidak akan berjalan dengan lancar. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, tidak bisa memberikan balasan yang meriah atau mewah, ya. Ucapan terima kasih cuma dengan air saja. Mohon maaf ya Ibu Bapak. Baik, di sini saya akan mencoba mengimbaskan atau menularkan apa yang telah saya peroleh selama pembelajaran online atau kegiatan guru penggerak. Di dalam program guru penggerak, saya melakukan kegiatan ada online, ada mandiri. Ya. Yang online kemungkinan ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu diskusi kelompok, kemudian presentasi, yang ketiga elaborasi dengan tim instruktur dari provinsi. Modul 1.4 ini berbicara tentang konsep inti budaya positif. Bapak Ibu mungkin tahu dari kalimat budaya dan positif. Budaya itu apa? Positif itu apa? Nanti budaya positif bisa disebut juga disiplin positif. Ini menurut Diana Dosen tahun 2001. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar.
Disiplin di sini berkaitan dengan disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Namun jika motivasi internal tidak dimiliki, maka diperlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita, atau kita sebut dengan motivasi eksternal. Sebagai seorang guru, tugas kita adalah menuntun murid agar memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya disiplin diri yang berasal dari motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya intrinsik adalah kesadaran dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Misalkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kebiasaan, ya. Kalau ada keyakinan kelas nanti, kadang-kadang keyakinan kelas itu misalkan datang tepat waktu, itu bukan karena peraturan, tapi datang dari diri sendiri. Kenapa saya harus datang tepat waktu? Bukan karena nanti kalau saya telat saya dihukum, bukan, tapi saya kalau datang tepat waktu nanti saya akan ketinggalan pelajaran. Itu adalah keyakinan yang harus dimiliki oleh siswa. Jadi keyakinan dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal di sini tentunya adalah nilai-nilai kebajikan sebagai pelajar Pancasila, yaitu nanti kita dalam Merdeka Belajar, kurikulum yang akan kita pakai selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila yang mempunyai karakter khusus, ya, karakter pelajar profil Pancasila. Sebagai pelajar Pancasila yang tercermin dalam dimensi profil pelajar Pancasila, untuk membangun motivasi intrinsik para murid, sebagai guru kita harus memahami dulu teori motivasi yang dikemukakan oleh yang dosen. Kira-kira kami yang dosen dalam bukunya Rescue Coding School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nanti ada anak yang ini dikasih penghargaan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, itu bukan. Nanti kita bahas untuk selanjutnya. Menjalankan peraturan sekolah selama ini selalu identik dengan hukuman atau konsekuensi. Padahal hukuman dan konsekuensi ini berbeda. Sebagai guru, kita harus paham perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman merupakan suatu tindakan baik berupa fisik atau psikis yang dapat membuat murid tersakiti atau membekas dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi merupakan tindakan yang harus terjadi. Sekali lagi, tindakan yang harus terjadi dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan, tetapi dapat menyebabkan murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Pada modul 1 dan 4 ini diperkenalkan konsep disiplin positif yang dikenal dengan restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dalam karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ada kesalahan, misalkan murid melakukan kesalahan, ya, jadi dirinya harus bisa mengakui bahwa kesalahan itu dilakukan oleh saya, ya. Untuk bisa sadar sampai ke situ. Nanti di dalam restitusi ada 3 tahapan, ya. Ada 3 tahapan untuk mencapai siswa tersebut menyadari sendiri kesalahannya. Kira-kira ada yang tahu 3 tahapan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Yang kedua
ya memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu 3 tahapan dalam restitusi. Kemudian selain hukuman yang sudah tidak relevan, jadi kalau kita ada murid ya, menurut filosofi kita Hajar itu kita tidak boleh langsung menghukum. Itu hukuman katakan menjadi denda, murid menjadi denda. Jadi guru menurut Hajar adalah harus bisa mengamon, menuntun ya, menuntun murid supaya bisa mencapai kebahagiaannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Kadang-kadang kan anak bakatnya di sini guru selama ini dipaksa harus jadi seperti ini, itu tidak boleh. Kemudian kodrat zamannya sekarang zamannya apa? Zaman digital. Jadi biarkan anak sampai di mana ya, untuk menguasai digitalisasi sekarang. Makanya pembelajaran ini berfokusnya pada digital. Sekali lagi, selain hukuman yang sudah tidak relevan untuk kita terapkan di kelas, penghargaan juga tidak relevan lagi diterapkan di kelas, karena penghargaan dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Karena secara ideal tindakan belajar merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Kata tahun 1990. Sebagai seorang guru yang akan menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah, kita harus paham tentang posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Ada 5 ya, posisi kontrol. Yang pertama mendukung. Guru itu kadang-kadang sebagai pendukung. Yang kedua membuat rasa bersalah. Jadi murid merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, guru dalam menyelesaikan masalah berlakulah sebagai teman ya. Kemudian pemantau. Yang kelima manajer. Nah, selama ini kita dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh murid kira-kira bertindak sebagai apa? Kita bisa merasakan apakah kita sebagai pendukung membuat rasa bersalah kepada murid seolah-olah salah terus ya. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman biasanya berbicara rekan-rekan semua, minimal dalam penyelesaian masalah lakukan dengan cara restitusi tadi ya. Sedikit restitusi, penyelesaiannya harus bagaimana, kita harus menggali dulu ya. Yang 3 ya, yang 3 itu kan tadi menstabilkan identitas ya, kemudian memvalidasi yang salah, terus menanyakan keyakinan. Tidak cukup. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Terima kasih atas waktunya, penjelasan yang luar biasa dan ilmu baru bagi saya pribadi. Tentunya salah satu manfaat dari guru kita ini ya kalian berbahagia. Dari pemaparan Bapak tadi, tentu ini sebagian besar sudah dipraktekkan di Pak di kelas. Satu aja pertanyaannya, kendala apa sih yang Bapak alami selama menerapkan tadi keyakinan kelas di kelas yang Bapak ampuh khususnya, misalnya menemukan satu kasus gitu kan, tadi kan dari berbagai itu ada beberapa tahap ya, ada sebagai manajer, sebagai penghargaan, hukuman dan sebagainya. Kendala apa yang Bapak alami di kelas dan seperti apa solusinya atas permasalahan di kelas? Terima kasih kepada Pak Mitra menyampaikan atau mengajukan satu pertanyaan khusus kendala apa yang saya alami di kelas. Kendala yang saya alami ada satu yang paling sulit sampai hari ini belum terpecahkan, sampai pada waktu diskusi itu saya sampaikan juga permasalahan tentang murid satu, bagaimana cara mencari solusi
coki itu harus pakai restitusi yang mana? Itu saya juga masih bingung. Ini penyelesaian harus bagaimana? Datangi ke rumahnya sudah sampai berkali-kali, sudah ke sekolah datang berapa hari ada, sekarang tidak ada lagi ya. Sampai bingung, kemarin juga harus rajin mendatangi, ini sudah dilakukan. Nah, itu sampai sekarang belum terpecahkan itu ya. Itu yang paling berat itu Pak. Mungkin ada yang lain, ada solusi Bu Ani? Mungkin kalau kita semua pasti yakin ya, kita semua sudah berkolaborasi bekerja sama untuk memecahkan pemalasan murid sampai ini. Namun Pak, jika sudah tidak bisa kita kendalikan dengan berbagai cara, maka hal terakhir adalah kita kembalikan lagi kepada orang tuanya. Karena kita ini di sini sebagai seorang pendidik, sebagai guru sudah berusaha semaksimal mungkin berbagai cara telah kita lakukan bersama-sama ya Bu ya, dari contoh kelas berapa sampai sekarang dari kelas berapa ya Pak ya, masih belum berubah. Jadi pada akhirnya kita kembali lagi kepada orang tuanya, pilihan kepada orang tuanya dan anaknya. Dengan terpaksa mungkin dengan bersedih hati kita pun memberikan kebebasan karena itu pilihan dari pribadi cantik tersebut. Ya, terima kasih Bu Ani, pemahamannya cukup bagus. Sampai-sampai saya mengatakan ketakutan dari pihak sekolah ini kan tidak boleh sampai ada anak yang tidak sekolah, putus sekolah. Ini sudah dilakukan berbagai macam cara ya. Dari kelas 2 sudah saya ceritakan dari pukul pada ibu sudah datang ke sana ke orang tuanya cewek-cewek saja. Sudah alhamdulillah datang, tapi kembali lagi. Ini yang menjadi masalah paling besar yang sampai kemarin didiskusikan. Mudah-mudahan nanti ada kesadaran, tapi mudah-mudahan bisa datang sekarang lagi. Ya, demikian Pak. Berarti bisa disimpulkan mungkin dari kebutuhan dasar yang 5 tadi. Iya. Lebih dari 4, mungkin semuanya kurang. Iya, mungkin itu. Mungkin ada kasih sayang kurang, gitu ya Pak. Gitu. Penguasaan kebutuhan bertahan hidup, gitu. Itu ada, bisa salah satunya atau mungkin semuanya, karena sampai sulitnya untuk datang ke sekolah. Kadang-kadang tidak sekolah tapi ada kekelilingan di sekitar sekolah kan, itu sangat menjual ya. Demikian, mudah-mudahan Pak bisa menerima dengan yang baik. Baca dulu. Terima kasih atas waktunya, sedikit saja. Hanya menanyakan saja, entah apa kurikulum atau apa ya, tentang Merdeka Belajarnya itu Pak sudah. Kemudian ada pelajar Pancasila. Saya memang belum paham itu antara Merdeka Belajar itu kurikulum ya mungkin ya. Terus kalau pelajar Pancasila itu apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Menteri sudah satu pertanyaan mengenai Merdeka Belajar. Merdeka Belajar mungkin ini adalah satu kurikulum baru yang nantinya akan dilaksanakan di semua sekolah. Walaupun sekarang belum semuanya, masih baru beberapa sekolah yang melaksanakan IKM atau kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila ini adalah karakter yang diharapkan timbul pada anak-anak setelah menggunakan kurikulum pelajar Pancasila atau kurikulum Merdeka Belajar. Karakter itu ada berapa jumlahnya kalau disebutkan saja, kalau jumlahnya sangat kurang. Yang pertama adalah karakter beriman dan pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pada akhlak mulia. Yang kemudian yang kedua adalah kebinekaan tunggal, yang ketiga gotong royong, yang selanjutnya mandiri, bernalar kritis dan kreatif ya. Kalau kita salah itu adalah profil pelajar Pancasila. Itu yang diharapkan nanti kalau kurikulum ini berlaku, profil siswa itu seperti itu. Jadi beriman, pertama religius, agamanya harus kuat ya. Berkebinekaan global,
dia harus menerima bahwa di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, tidak saling berpatokan, tidak saling menghina perbedaan suku, bangsa dan agama. Ya, karena kritis mungkin dia belum dikritis sebetulnya mandiri, dia harus mandiri, tidak tergantung dengan orang lain, kreatif, kemudian dia kreatif bisa menciptakan hal-hal yang lebih mungkin itu mungkin cukup. Kalau sudah cukup kita refleksi ya, siapa yang mau ya. Jadi kesimpulannya dari budaya positif kita yang pertama kalau ada kesalahan bisa menyelesaikan itu dengan keras diskusi, yang kemudian kedua keyakinan keras itu harus laksanakan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat diterima dan bisa menginspirasi rekan-rekan semua dan bisa dilaksanakan di kelas masing-masing. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang besar, yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku, sehat semuanya? Sudah siap untuk belajar? Semangat? Mana tugas PR yang Bapak tugaskan kemarin? Silakan keluarkan. Sudah ya. Tapi Asyad kenapa ini tertunduk saja dan diam? Mana PR yang Bapak tugaskan kemarin? Saya belum mengerjakannya, Pak. Coba ya Asyad kesini. Kenapa kamu belum mengerjakan? Tidak ada yang membantu, Pak. Bapak saya sakit. Walaupun demikian, seharusnya kamu tetap mengerjakan PR ya. Kamu bisa menghubungi Bapak, bisa melalui SMS, chat, atau telepon apabila ada kendala. Baik, Pak. Saya salah. Saya minta maaf, Pak. Iya Arsad, kita kan sudah menyepakati di dalam kelas kita, jika semua kegiatan belajar di kelas menjadi tanggung jawab kalian, sehingga adanya PR bagaimanapun keadaannya sebisa mungkin tetap harus dikerjakan. Ya, Pak. Saya menyadari kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya, makasih Bapak maafkan ya. Pak Udat, Oh iya, tadi Naila membuang sampah sembarangan, Pak. oh iya, terima kasih informasinya. Nanti coba Bapak cross check ke Mela ya. Mela coba sini sebentar. Kamu tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak. Kamu lihat tadi di depan kelas ada sampah plastik bekas es. Iya, ya, Pak. Kamu tahu tidak siapa itu yang membuang sembarangan? Saya. Kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Maaf, Pak. Tadi saya tergesa-gesa masuk kelas karena ada Pak guru olahraga sudah masuk kelas saya, Pak. Oh ya baiklah, meski demikian kamu tidak seharusnya membuang sampah sembarangan. Iya, Bapak. Mela, tahu tidak kesepakatan kelas kemarin yang telah kita buat bersama bahwa menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah itu adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk kamu juga. Ya, Pak. Saya salah, Pak. Ya meskipun kamu terburu-buru, ada guru olahraga, kamu harus menjunjung tinggi menjaga kebersihan
kebersihan. Jadi membuang sampah sekecil apapun harus di tempat sampah. Iya Pak.